Setiap umat muslim wajib mempraktekkan 5 rukun Islam yang merupakan pilar-pilar agama. Salah satu dari rukun Islam adalah menunaikan zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan wajib dilakukan setiap umat muslim untuk meraih ridho Allah. Zakat adalah sebuah sejumlah harta yang harus dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh syariah. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Meskipun demikian, tidak sedikit orang yang menganggap zakat adalah sunnah. Padahal, zakat wajib dikeluarkan sebagai upaya untuk mendekatkan syariat Islam yang diatur berdasarkan Al-Quran. Selain itu, banyak orang yang menganggap zakat dilakukan hanya saat menjelang hari raya Idul Fitri saja. Nah, sebenarnya apa pengertian zakat? Pengertian zakat adalah, menurut istilah, zakat memiliki pengertian, yaitu sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, misalnya fakir miskin, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Terdapat syarat yang harus dipenuhi saat hendak mengeluarkan zakat. Bagi umat muslim yang telah memenuhi persyaratannya, maka baginya wajib untuk mengeluarkan zakat kepada golongan yang membutuhkan. Yang kedua, hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib tanpa pengecualian bagi setiap umat Islam yang mampu. Dari penjelasan berbagai sumber disebutkan bahwa zakat adalah kewajiban individu, fardu ain, yang dikeluarkan oleh semua muslim yang memiliki harta. Zakat tersebut dikumpulkan oleh petugas zakat tertentu untuk kemudian diserahkan kepada golongan yang berhak membutuhkan, seperti disebutkan pada satu ayat berikut. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah kepada mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah At-Taubat ayat 103. Yang ketiga, golongan penerima zakat. Menurut sumber, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu adalah golongan masyarakat yang nyaris tidak memiliki apapun, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan utama dalam kehidupannya. Yang kedua, miskin. Golongan masyarakat yang hartanya sangat sedikit, tapi masih dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang ketiga adalah amil. Amil zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada yang berhak menerima. Yang keempat, mu'alaf. Orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan kondisi hidupnya. Di poin ke sini, mu'alaf ini menyesuaikan. Jika dia adalah orang yang mampu, mungkin tidak berhak juga untuk mendapatkannya. Oke, yang kelima, garimin atau orang-orang yang memiliki hutang untuk mencukupi kebutuhannya, di mana kebutuhan tersebut halal tapi tidak sanggup untuk membayar hutangnya tersebut. Yang keenam, fisabilillah adalah orang yang mereka yang berjuang di jalan Allah, misalnya pendakwah atau orang yang negaranya mengalami peperangan dan lainnya. Yang ketujuh, ibnul sabil atau orang-orang yang mengalami kehabisan uang dalam perjalanannya. Yang kedelapan, hamba sahaya atau budak, orang-orang yang ingin memerdekakan dirinya. Keempat, manfaat zakat yang dilakukan umat Islam sebagai perwujudan rukun Islam keempat. Selain itu, zakat juga memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah mempererat tali persaudaraan dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Yang kedua, membantu mengubah perilaku buruk seseorang hingga menjadi lebih baik. Yang ketiga, membersihkan harta dan menghindarkan seseorang dari sifat tamak seperti harta benda. Yang keempat, sebagai salah satu cara umat Islam dalam mengungkapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, untuk memberikan dukungan moral kepada seorang mualaf. Yang keenam, untuk mengembangkan potensi di dalam diri umat Islam. Yang kelima, macam-macam zakat dan ketentuannya. Baik, di sini saya hanya akan menjelaskan 2 zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Yang pertama, zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib
dan harus dikeluarkan setiap tahun sekali, yaitu pada saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Zakat fitrah berarti menyucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karenanya, tidak ada suatu alasan pun bagi seorang hamba Allah yang ingin beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah, karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka atau budak, anak kecil atau orang dewasa. Ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat naf atau zakat jiwa, yaitu zakat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim ketika menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Tujuan dari zakat fitrah ini adalah untuk membersihkan diri dengan memberikan beras atau makanan pokok kepada yang berhak atau membutuhkannya. Hukum zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 sya, yang nilainya sama dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, atau sebagainya, atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi per orang sehari-hari. Ketentuan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan Nasai dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sya kurma atau sya gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan dewasa dari kaum muslim. Tata cara membayar zakat fitrah dapat disalurkan melalui lembaga amil zakat terpercaya di Indonesia. Zakat fitrah dapat dikeluarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri. Jadi untuk zakat sebelumnya di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Itulah dasar pokok yang membedakan zakat fitrah dengan sedekah-sedekah lainnya. Sebagaimana tercantum pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum salat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikan setelah salat id, maka itu dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi jika saudara-saudara di sini zakatnya itu setelah sholat id, itu dianggap THR. Selanjutnya, dalam menunaikan zakat fitrah diawal dengan membaca niat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an unziro zakat fitri anna wa an jamima yalzamuni nafsu tukun syir'a farzolihi ta'ala, yang berarti saya niat mengeluarkan zakat atas diri saya dan atas kalian yang saya wajibkan memberi nafkah pada mereka secara syariat fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya itu adalah zakat mal. Zakat mal itu bisa juga disebut dengan zakat harta. Zakat mal merupakan salah satu dari macam-macam zakat yang dapat dilakukan umat Islam. Zakat mal atau harta adalah pemberian zakat dari pendapatan umat Islam, misalnya dari perdagangan, pertanian, hasil laut, dan sebagainya. Setiap jenis penghasilan umat Islam tersebut dihitung dengan cara tersendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat. Pengertian zakat mal adalah sejumlah harta seseorang muslim atau organisasi milik muslim yang disisihkan kepada orang yang membutuhkannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai zakat fitrah, yaitu sejumlah bahan makanan pokok yang diberikan oleh umat Islam kepada orang yang berhak pada bulan suci Ramadan. Jadi apa itu zakat mal? Oke, sesuatu yang dapat disebut dengan zakat mal apabila memenuhi 2 syarat, yaitu dapat dimiliki, disimpan, dikuasai. Yang kedua, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan galibnya, misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakat. Yang pertama, milik penuh, yaitu harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaan secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Hal tersebut didapat melalui proses pemilikan yang
dibenarkan menurut syariat Islam seperti usaha warisan, pemberian negara, atau lain-lain dengan cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya. Kedua, yaitu berkembang. Harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Yang ketiga, cukup nishab. Cukup nishab artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu dengan ketetapan syarat, sedangkan harta yang tidak sampai hisabnya terbebas dari zakat. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya dan kelangsungan hidupnya. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kemudian tersebut kembali kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum. Misalnya belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Jadi, jika kebutuhan primernya itu belum dapat terpenuhi secara lengkap, itu tidak wajib untuk melakukan zakat mal. Yang selanjutnya, bebas dari hutang. Orang yang mempunyai hutang besar atau mengurangi senisab yang harus dibayar pada waktu yang sama dengan waktu mengeluarkan zakat, maka harta tersebut terbebas dari zakat. Selanjutnya, berlalu 1 tahun. Maksud dari bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlaku 1 tahun, persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan, dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, dan rikas barang temuan tidak ada syarat halnya. Selesai dan terima kasih.